warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin merepresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu yang berjudul Perancangan Sistem Rekam Medis Berbasis Mobile Web. Di sini ada nama kelompoknya, yaitu Ahmad Khairul Amri, ada Ahmad Khalil, ada Muhammad Fauzan, ada saya sendiri yaitu Muhammad Akbar Sayogi, dan yang terakhir ada Muhammad Irwinsyah. Kita lihat saja. Tujuan perancangan sistem rekam medis berbasis mobile web. Membangun sebuah aplikasi mobile Android sederhana menggunakan framework Android Studio. Terus, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan sistem rekam medis yang mudah diakses dimanapun oleh pasien. Mempercepat dan efisiensi dalam mendapatkan hasil rekam medis. Oke, itu ada tujuannya, yaitu kita next saja lagi. Bagaimana konsep dasar sistem? Apa pengertian rekam medis dan kegunaannya? Apa itu web service? Apa itu Android Studio? Dan yang terakhir, bagaimana membangun sebuah aplikasi rekam medis mobile Android sederhana ini menggunakan framework Android Studio? Kita langsung aja masuk. Konsep dasar sistem. Menurut Al-Bahrah 2005 ayat 1, sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul, bersama-sama melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Next. Rekam medik atau rekam medis. Dalam Permenkes 249 tahun 1989 tentang rekam medis disebutkan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Tanpa didukung suatu sistem pengolahan rekam medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi di tempat pelayanan kesehatan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan di dalam upaya pelayanan kesehatan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Muhammad Akbar Sayogi. Kegunaan rekam medis secara umum adalah sebagai berikut. A. Sebagai alat komunikasi antar dokter dan tenaga ahli lainnya yang ikut ambil bagian di dalam memberikan pelayanan pengobatan, perawatan kepada pasien. B. Sebagai dasar merencanakan pengobatan perawatan yang harus diberikan kepada pasien. C. Sebagai dasar dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medis pasien. D. Sebagai bahan yang berguna untuk analisis, penelitian, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang harus diberikan kepada pasien. E. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya. F. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit, dan pengobatan selama pasien berkunjung dirawat di rumah sakit. G. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta bahan pertanggungjawaban dan laporan. Oke, saya Muhammad Irwinsyah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Khalil mengenai tentang web service. Oke, web service menurut RL 2005, web service merupakan sistem pertukaran informasi berbasis XML yang menggunakan internet untuk interaksi antar aplikasi. Teknologi ini merupakan standar yang diadopsi oleh banyak vendor perangkat lunak karena standar yang terbuka. Web service digunakan sebagai solusi pertukaran data. Oke, lanjut.
Android Studio. Android Studio menurut Andi Juansah 2015, Android Studio adalah IDE Integrated Development Environment resmi untuk pengembangan aplikasi Android dan bersifat open source atau gratis. Editor dan alat desain Android Studio merupakan pengembangan dari Eclipse IDE dan dibuat berdasarkan IDE Java populer yaitu IntelliJ IDEA. Oke, lanjut. Dan ini adalah tampilan codingan dari Android Studio. Bisa dilihat. Yang A ini main_activity.java, tampilannya seperti ini. Bisa dilihat. Dan ini yang B, Android manifest.xml, tampilannya seperti ini. Bisa dilihat sebagai berikut tampilan dari keduanya. Lalu tampilan yang ketiga adalah activity.main.xml dan tampilannya seperti ini. Tampilan codingannya bisa dilihat. Oke. Dan sampai di situ saja dan rekan saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Errol Amri, NIM saya 1218-2011. Di sini saya akan melakukan testing terhadap aplikasi sistem rekam medis Puskesmas berbasis mobile. Ini tampilan dari form login administrator yang bertugas untuk menginput rekam medis pasien. Pertama kita masukkan username terlebih dahulu. Ya, inilah tampilan dari dashboard administrator. Di dalam aplikasi ini terdapat kategori obat. Jenis-jenisnya ada kategori obat terbatas, obat bebas, obat keras. Misalkan obat bebas, kita tambahkan obat bebas, kita input contohnya Paramex, kita simpan. Ya, data obat berhasil ditambahkan. Ya, ini datanya sudah ada. Misalkan kita contoh, kita hapus. Ya, data obat berhasil dihapus. Berarti aplikasi ini berjalan dengan normal. Dan di sini ada juga data pasien. Ya, data pasien ini bisa kita cek untuk detailnya. Kita lihat, ya ini adalah data pasien dengan nama lengkapnya dan tanggal lahirnya. Dan kita kembali. Dan administrator bisa menambahkan data pasien yang berobat di puskesmas terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan input rekam medis pasien yang diinput oleh administrator. Kita contoh input rekam medis pasien. Kita isi NIP-nya, tanggalnya, sekarang, kita diagnosanya batuk pilek. Terapi ini adalah obatnya contohnya kita simpan. Ya, rekam medis berhasil ditambahkan. Ya, ini namanya, tanggalnya, dan
diagnosanya dan terapinya. Ya, di sini kita juga bisa melihat riwayat rekam medis pasien. Kita masukkan contohnya sebagai berikut. Ya, ini data pasien dan diagnosisnya. Ya, ini update terbaru dari diagnosis pasien yang baru kita input tadi. Dan kita logout, kita masuk sebagai pasien. Ya, seperti inilah tampilan dari dashboard pasien. Di sini ada visi misi puskesmas, sini ada menu-menunya, ada visi misi, informasi puskesmas, rekam medis, dan kontak. Bila pasien ingin melihat hasil rekam medis, pasien cukup memasukkan NIP-nya. Kita proses. Ya, ini hasil dari rekam medis atau riwayat rekam medis pasien selama berobat di Puskesmas Kecamatan Pancoran. Ini adalah kontak untuk memberikan komen, saran, dan masukan terhadap Puskesmas Kecamatan Pancoran Barat, apa yang kurang dari pelayanannya. Kita isi misalkan atas nama Sutisna, emailnya baik. Kita misalkan memberikan komen, ini kita kirim. Ya, pesan sudah berhasil diberikan kepada administrator Puskesmas Kecamatan Barat. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pojen akan meneruskan presentasi kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini diantara lain: A. Sistem yang telah dirancang telah berhasil dibangun dan diimplementasikan. B. Aplikasi sistem rekam medis berbasis Android ini sangat membantu para tim medis sebagai referensi dalam melakukan penginputan data pasien beserta data rekam medik pasien. C. Pasien memiliki catatan rekam mediknya sendiri yang dapat diakses menggunakan login user pada aplikasi. Saran. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulisan menyadari akan keterbatasan waktu sehingga masih terdapat banyak kekurangan dan penulis mengharapkan agar sistem rekam medik berbasis Android ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan fitur-fitur yang belum ada pada aplikasi ini. Sekian dan terima kasih.